Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam kesempatan kali ini, di mana kita akan mendengarkan, merenungkan, dan belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama saya undang kita semua untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia, Bapa yang Maha Esa, Bapa yang kita kasihi dengan segenap hati kita. Mari kita sampaikan penyembahan kita. Bapa yang Maha Esa, aku mengasihimu. Bapa Elohim Yahweh, aku menghormatimu. Bapa Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji. Bapa Maharajaku, Engkau layak disembah. Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupanku. Kembali kita katakan, Bapa yang Maha Esa, aku mengasihimu.
bersama kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, kami puji dan kami tinggikan. Kami mau belajar untuk mengasihi-Mu melalui sikap dan perbuatan kami. Kami mau belajar untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, dengan segala kerinduan kita sampaikan kepada Tuhan. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Kau mau menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dengan lebih sungguh lagi menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, kami mau terus menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun ku berada. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan, dimanapun ku berada, menyenangkan-Mu. Dimanapun ku berada, senangkan
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini Engkau menganugerahkan waktu serta kesempatan bagi kami. Dan melalui fasilitas ini ya Tuhan, kami mau beribadah bersama umat-Mu di tempat masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri menyapa kami melalui firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di ibadah tengah minggu melalui kanal YouTube dari gereja kita, yaitu truth.id. Ada satu judul yang saya mau share buat kita, yaitu tema dari firman Tuhan yang mau saya sampaikan adalah 2M. Wah, 2 miliar ya Pak? Bisa juga 2 miliar. Tapi judulnya adalah 2M. Nah, sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu, idealnya orang-orang Kristen yang mempercayai adanya Tuhan harus menampilkan, mewujud nyatakan bagaimana hidupnya menjadi contoh, teladan atas orang lain dan lingkungan sekitarnya. Mengaku sebagai orang beragama, bertuhan, tentu memuat konsekuensi. Ada pertanggungan jawab, yaitu menghidupi serta menampilkan nilai-nilai keberagamaan, ketuhanan di dalam realita hidup secara konkret. Di mana saya dan saudara harus menjadi terasa bagi sesama, memiliki belas kasihan, sebagaimana nyatanya belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Jangan hanya sibuk dengan berbagai kegiatan keagamaan, begitu aktifnya dalam pelayanan, hingga lupa dan mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, tujuannya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Nah, mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, dari Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat 46 kita mulai, sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 6, ayat 46, sampai ayat yang ke-49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita sudah paham 2M yang saya maksudkan itu adalah mendengar dan melakukan. Nah, tentunya kita sebagai orang Kristen ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab secara jujur di dalam hati kita masing-masing. Pertanyaan itu adalah, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? 1 tahun? 5 tahun? 20 tahun? 40 tahun? 50 tahun? Bahkan lebih mungkin. Tentu, sebanyak itu juga firman Tuhan yang telah kita baca melalui Alkitab. Membaca renungan harian, mendengar khotbah, mengikuti ibadah secara on-site maupun online, menyaksikan YouTube rohani, termasuk channel YouTube GSKI Rehoboth, truth.id. Tentu jawabannya Bapak Ibu,
sudah banyak bukan? Nah persoalannya adalah, sudah berapa banyak yang kita lakukan? Bagaimana respon kita, Pak, Bu? Nah melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus membedakan dan memberikan penilaian atas pendengarnya dengan jelas. Ya. Nah, ternyata dari dulu orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu begitu mudah untuk mendengar, tetapi lambat atau menjadi kurang semangat dalam menghidupi apa yang dia dengarkan. Itu sebabnya firman Tuhan ini menjadi teguran buat saya dan Bapak Ibu. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Dan tentunya di ayat lain juga kita membaca ya bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah berprestasi dalam pelayanan, melakukan mujizat, mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata dengan terus terang, aku tidak kenal kamu. Loh, masalahnya gimana ini? Sudah aktif melayani, berprestasi dalam pelayanan, bikin ini, bikin itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, Tuhan menghargai kita bukanlah dari prestasi pelayanan. Tetapi sebagaimana hidup ini berdampak atas sesama yang meneladani Tuhan yang kita percaya. Ya, jadi persoalannya adalah bukan seberapa lama kita menjadi Kristen, seberapa aktifnya kita di dalam pelayanan gereja, atau mungkin begitu aktifnya kita terlibat mensupport kebutuhan-kebutuhan pelayanan-pelayanan, bukan di situ esensinya. Adakah yang kita dengar selama ini melalui khotbah, melalui perenungan kita secara pribadi, apa yang kita dengar dari firman itu, kita lakukan tidak? Nah ini menjadi dilema buat kita. Sehingga tidak ada bedanya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dengan juga orang yang tidak bertuhan. Sama-sama nggak ada bedanya. Nah kalau kita melihat realita hidup sehari-hari ya, mengaku bertuhan, mengaku percaya adanya Tuhan, tapi melihat perilakunya, melihat tindakannya tidak mencerminkan bahwa dia mengenal Tuhan. Nah ini miris, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Itu sebabnya, karena motivasi saya dan Bapak Ibu perlu dipertanyakan untuk mengikut Tuhan itu dasarnya apa? Sebab bagaimana kita lihat Tuhan Yesus menggulirkan pelayanannya, ya, manusia berbondong-bondong mengikutinya. Tentu banyak faktor, ya. Mereka takjub, mereka begitu semangat mendengar dan mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Belum lagi perkara-perkara spektakuler yang diadakan oleh Tuhan sendiri. Keajaiban yang menyertai pelayanannya. Sehingga atas orang berkata, wow ini baru kita lihat yang seperti ini. Dengan kata lain mereka ya terdorong mau melihat hal-hal apa lagi yang Tuhan mau kerjakan. Tetapi Tuhan tentu tidak ada di dalam situasi seperti itu, dia tidak terjebak. Malah menyapa yang mengikut itu dan berkata, kamu mengikut aku bukan sebenarnya karena kamu mau belajar mengenal, tapi karena roti. Nah ini juga keadaan kita sebagai orang percaya hari ini. Sering mengaku percaya, sering menjadi aktif melayani di gereja. Dasarnya adalah bukan karena ada satu pemahaman ingin ya membalas kebaikan Tuhan. Tapi semata-mata semua kegiatan itu menjadi gamenya tersendiri, menjadi kesenangannya. Padahal Alkitab sudah membingkai di dalam satu frame yang jelas bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik makan minum, kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Nah itu sebabnya ketika Tuhan berhadapan dengan orang-orang banyak ini, ya kamu memanggil aku Tuhan, tapi kamu nggak nurut apa yang saya katakan. Tentu Bapak Ibu, Alkitab kita itu begitu tebal. Itu adalah firman Allah ya dan amin. Nah ketika firman yang kita baca, yang coba kita renungkan, berusaha enggak kita untuk menghidupinya. Ketika engkau membaca firman Tuhan yang berkata,
kasihilah musuhmu. Bagaimana respon? Engkau seorang suami yang membaca firman Tuhan dan berkata, hai suami, kasihi istrimu. Bagaimana responmu? Engkau istri, firman Tuhan menyapamu dan berkata, hai istri, hormati suamimu. Bagaimana responmu? Atau mungkin juga engkau sebagai anak-anak yang Tuhan percayakan hadir di dalam rumah tangga, menyapamu dan berkata, anak-anak harus hormati orang tua. Bagaimana kita meresponi ini, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih? Ingat, pelayanan itu bukanlah prestis kita. Pelayanan itu bukanlah nilai diri kita. Tetapi itu adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Dan pengabdian ini harus bisa dinikmati orang-orang sekeliling kita. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ya, kita menemukan bagaimana dua kelompok orang ini dikategorikan oleh Tuhan sendiri. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang mendengar perkataannya serta melakukannya, Tuhan Yesus menyamakan kelompok tersebut sebagai orang yang bijaksana. Sebagaimana hal ini juga adalah ditulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24. Bahwa orang yang mendengar firman dan melakukannya, mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Orang bijaksana memikirkan serta menyikapinya dengan tepat atas setiap keadaan dari berbagai peristiwa yang dialami hingga memancarkan keagungan keadilan Tuhan. Orang bijaksana akan bertindak sesuai dengan pikiran akal sehat untuk selalu tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kita melihat ada satu tokoh di Perjanjian Lama yang begitu populer bagi kita, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo ketika dipercaya, diangkat Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Apa yang terjadi? Padahal Salomo begitu muda. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Doanya Salomo, dia tidak minta ABCD, kekuatan, keberhasilan. Tetapi justru dia berdoa memohon hikmat. Dalam doanya dia berseru, Tuhan berikan aku hikmat agar aku mampu memimpin umatmu yang besar ini. Dan kita melihat Alkitab mencatat, tidak ada seperti Salomo yang memiliki hikmat luar biasa. Bahkan ketika ada satu kasus menghadapi dua ibu yang memperebutkan bayi, ya, karena ibu yang satu ini kehilangan bayinya karena ditiduri, tertindih olehnya sehingga mati. Nah, sementara ibu yang satu, ya, dia begitu bagaimana menjaga bayinya dan hidup. Dan ini diperebutkan mereka. Yang satu berkata, ini anakku, sampai ribut. Dan Raja Salomo harus turun tangan. Dan apa yang terjadi? Ketika Salomo berkata, oke, bayi ini harus dibagi dua. Tetapi si ibu ini yang kehilangan anaknya yang sudah meninggal itu, dia berkata, oke, bagi dua. Tetapi ibu yang memiliki belas kasihan itu, dia berkata, berikanlah anak ini kepada ibu itu, saya rela. Dan Salomo memutuskan, dialah ibu yang benar. Saudaraku, ingat, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita berusaha untuk mengeksekusinya, melakukannya. Alkitab mencatat dan Tuhan Yesus sendiri memberikan satu pemahaman. Kita disebutkan sebagai orang-orang yang bijaksana. Ya, bahkan hal senada juga di dalam tulisan Rasul Yakobus, saudara-saudaraku. Agar kita ini harus juga menjadi orang yang cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat juga marah. Tapi yang saya lihat adalah belakangan ini kita begitu cepat mendengar, ya, cepat juga berkata-kata, dan cepat pula dia marah. Nah, padahal Alkitab sudah memberikan satu pola, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bahwa orang yang melakukan dan mendengar firman Tuhan itu, Tuhan Yesus berkata, mereka itu adalah orang-orang bijaksana. Dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan,
Ia seumpama orang yang membangun batu di atas pondasi yang benar. Nah, kita tahu Alkitab juga menyapa saya dan Bapak Ibu. Ya, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sudah logis maut menjadi bagiannya. Tetapi disinilah kita bersyukur bagaimana Allah yang penuh kasih itu tanpa kehilangan keadilannya. Ya, dia tetap peduli. Sudah harusnya saya dan Bapak Ibu binasa. Tetapi karena Allah itu kasih adanya. Wow. Ketika manusia berontak. Ingat, justru dari pihak Allah sendiri menawarkan, memberikan solusi untuk kita memiliki kesempatan hidup mengabdi kepada Dia. Jadi ingat, orang yang mendengar firman dan melakukan, mereka adalah yang membangun rumah di atas pondasi yang benar. Nah, kalau ini coba kita pahami. Kalau saya dan Bapak Ibu berkesempatan untuk membangun rumah, tentu kita rancang begitu rupa. Ya, kita tata begitu rupa. Tetapi seringkali ketika kita mengaplikasikan ini, kita sudah terlatih, mata kita ini sering hanya tertuju kepada hal-hal yang kelihatan. Padahal yang kelihatan itu sementara, Bapak Ibu. Pokoknya semua yang kelihatan sementara. Masa Pak? Iya. Nah, kalau engkau saat ini mengikuti ibadah melalui YouTube ini, kalau ada suamimu di situ, tinggal kau lihat. Katakan dalam hatimu, suamiku ini juga sementara. Dia kelihatan. Atau sebaliknya, suami menatap istrinya. Istrimu itu juga sementara. Bukan cuma itu. Segala sesuatu yang kita miliki, itu terbatas sementara. Jadi ingat, Tuhan mengelompokkan orang yang pertama ini, yang mendengar firman dan melakukannya. Tuhan mengatakan mereka adalah orang yang bijaksana. Atau hal yang sama dengan itu, membangun rumah di atas batu. Nah tentunya, dasar atau pondasi kita hanyalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua, Tuhan juga melanjutkan bahwa kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mendengar perkataannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus menyamakan kelompok tersebut sebagai orang bodoh. Ini menyakitkan. Sebagaimana juga dituliskan di Injil Matius pasal 7 ayat 26. Wow! Tuhan berkata kalau orang hanya mendengar tidak melakukan, mereka disebutkan orang bodoh. Ingat Bapak Ibu, yang membedakan orang bijaksana dengan orang bodoh adalah pola pikir, mindset. Mindset itu sangat menentukan tindakan yang akan dipilihnya. Orang yang bijaksana pasti bertindak dengan hati-hati dan penuh kecermatan. Orang percaya yang mendengar dan melakukan firman harus memaksa dirinya serta menuntut dirinya dengan penuh tanggung jawab dalam mempergunakan waktu yang ada untuk menata diri supaya tidak terlewatkan waktu itu dengan sia-sia. Pak, Bu, waktu begitu cepat berlalu. Mempersiapkan diri menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah membutuhkan waktu, memerlukan waktu, membutuhkan proses. Jangan berpikir persiapan itu ada paket kilat, jalan pintas, atau akselerasi yang kita kenal sebagai percepatan. Menunda dan menyia-nyiakan waktu yang ada adalah jalan menuju kegagalan. Jadi ingat, nah kalau Tuhan yang memberikan penilaian itu sudah pasti sempurna. Jangan sampai saya dan Bapak Ibu yang mengaku percaya kepada Tuhan, aktif di gereja, melayani, bahkan pendeta sekalipun, kita masuk dalam kategori orang yang bodoh. Mencermati perkataan Tuhan Yesus ini, kita menemukan perbedaan di antara mereka. Padahal sama-sama mendengarkan firman. Bedanya, yang satu mendengar dan melakukan, yang satunya hanya mendengar dan tidak melakukan. Nah ini yang sering saya dan Bapak Ibu nih sering menjadi pelaku. Di gereja kepala kita manggut-manggut.
Tetapi itu hanya sebatas di gereja, ya, di persekutuan doa, di ruang doa. Begitu husuknya kita, ya, menghayati Tuhan itu ada. Tapi persoalannya adalah bagaimana di dalam dunia kerja kita, bagaimana kita memperlakukan bawahan kita, bagaimana kita bertetangga. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Tentu, Bapak Ibu, hal ini paralel dengan tulisan Rasul Yakobus, ya, di pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 24. Dia katakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Wah, ini Bapak Ibu tamparan buat kita. Di ayat 22 itu jelas. Kalau kita hanya mendengar, tidak melakukan, kita menipu diri sendiri. Wow, jangan sampai kita ini adalah seorang aktor yang hanya memerankan sebuah peran. Tetapi ingat, kekristenan itu adalah bukan hanya sekedar beragama. Tetapi kita harus menampilkan bagaimana orang yang beragama itu. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu. Jangan hanya mendengar, Bapak Ibu. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi. Terlalu banyak kita dengar. Tapi masalahnya adalah masuk kiri, keluar kanan. Ingat, perhatikan anggota tubuh kita ini. Kita memiliki 2 telinga, 2 mata. Artinya adalah betapa kita harus mendengarkan secara seksama, melihat dengan jelas. Tentu telinga dan mata ini menjadi jendela bagi kita dalam meresponi segala sesuatu. Dan lihat, telinga 2, mata 2, tetapi ingat, mulut 1. Jangan dibalik, saudara-saudaraku. Jadi, ketika kita mendengar, kita harus berusaha untuk melakukan, memperkarakan. Dan saya yakin, dimanapun saudara mendengar firman, di gereja, mimbar itu harus menjadi sarana Tuhan menyapa umatnya. Dan juga termasuk ibadah yang kita ikuti di pertengahan minggu melalui channel YouTube ini. Ya, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu, kata Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita bersyukur masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Dan firman Tuhan ini berkata, ketika betul-betul kita menghidupi apa yang kita dengar, kita berusaha untuk melakukan. Jangan salah, Alkitab berkata, mungkin engkau berkata, Tuhan aku nggak sanggup, ini nggak mungkin. Tapi ingat, Alkitab sudah memberikan satu garansi buat kita. Apa itu? Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang penting mau dulu. Ya, mau dulu. Pak, Bu, saya pun sebagai pendeta tidak serta-merta mulus dalam menghidupi firman Tuhan. Berat sekali. Ya. Apalagi firman Tuhan yang mengajar kepada kita, kasihilah musuhmu, boro-boro musuh, saudara-saudaraku. Istri kita aja, pasangan kita aja salah kadang-kadang susah untuk kita terima. Tetapi ingat, engkau yang mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan itu harus menunjukkan perubahan itu dalam perbuatan kita. Jadi ingat, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini juga mengingatkan kalau kita hanya mendengar, tidak melakukan. Wow, kita diumpamakan seorang yang membangun rumah tanpa pondasi. Ingat, yang menjadi modal utama kita dalam menjalani hidup ini adalah bukanlah harta benda yang kau punya. Bukan relasimu dengan pejabat tinggi. Atau mungkin dengan hal-hal yang lain yang bisa kau andalkan. Itu semua serba terbatas, saudaraku. Tapi ingat,
modal utama kita dalam menjalani mengarungi hidup ini adalah yaitu Tuhan sendiri. Itu sebabnya mengerti secara rasional itu mudah. Tetapi mengerti secara holistik, menyeluruh, harus melalui eksperimen, sebuah pengalaman. Tidaklah mudah. Dan mengerti di tataran teoritis adalah hal yang gampang, tidak sulit, saudaraku. Tetapi mengerti dengan seksama perlu latihan menerjang badai. Nah sekarang, Bapak Ibu, apa yang harus menjadi respon kita yang kita lakukan dalam mendengar firman Tuhan ini? Yaitu mendengar dan melakukannya. Engkau dan aku harus memiliki niat, tekad yang bulat untuk menghidupi itu. Sekalipun ketika kita mau mengeksekusinya, mau melakukannya, jatuh bangun. Ingat, Alkitab berkata, justru di tengah-tengah kelemahanmu itulah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Jadi saya berharap melalui ibadah tengah minggu ini secara online melalui channel YouTube Truth.id, Bapak, Ibu, dan saya terus berjuang. Dan ini juga adalah tanggung jawab dari gereja kita untuk mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya sedapat mungkin Bapak Ibu jangan lewatkan ya acara-acara dari gereja kita. Bapak Ibu yang bisa menghadiri secara onsite bisa hadir di gereja kita GSKI Rehoboth Mall Arta Gading lantai 5. Bagi saudara yang di luar kota ada juga difasilitasi melalui live streaming dan juga channel YouTube. Jangan lewatkan kegiatan-kegiatan pelayanan dari gereja kita. Biar itu semua untuk memberkati kita. Dan saya berharap Bapak Ibu, apa yang kita dengar dari firman, jangan hanya cakap mendengar, tetapi cakap juga untuk melakukannya. Biarlah Tuhan menolong kita dalam mengarungi hari-hari ke depan. Ingat, 2M, mendengar dan melakukannya. Saya dan Bapak Ibu Saudara semua harus melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan ini. Kami harus jujur. Kami selama ini hanya sering mendengar. Tetapi kami begitu santai dan acu tak acu akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami lalai dan lupa untuk melakukannya. Hari ini pesan-Mu dengan sederhana mengajar kami, mendorong kami agar apa yang kami dengar dari firman-Mu melalui kebaktian-kebaktian yang kami ikuti, melalui pembacaan-pembacaan firman-Mu di dalam Alkitab ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Dan kami juga ditolong oleh Tuhan untuk boleh melakukannya. Diberkatilah umat-Mu yang saat ini mengikutinya ya Tuhan. Tangan-Mu terulur atas setiap mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah tangan-Mu sendiri yang terulur memberkati setiap kami. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu. Kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Rahmat cinta kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus. Serta persekutuan tuntunan di dalam Roh Kudus. Menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.